Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ibu absen dulu ya. Yuris, Ibu. Nadia, Ibu. Fitri, Hadir, Ibu. Setia, Saya, Bu. Meli, Zara, Dinda, Hadir. Raisya, Saya. Ibu. Oke. Nah, biar kalian makin semangat dan makin fokus untuk belajar hari ini, Ibu ada ais sedikit nih. Kalau Ibu bilang satu, kalian angkat tangan kanan. Kalau Ibu bilang dua, kalian angkat tangan kiri. Dan kalau Ibu bilang tiga, tepuk tangan. Siap? Oke. Satu, dua, tiga. Tiga, dua, satu. Oke, udah pada fokus ya. Nih, Nadia pembelajaran hari ini. Kita belajar mendeskripsikan suatu tempat. Nah, mendeskripsikan suatu tempat ini disebut teks deskripsi. Oke, di sini ada tes deskripsi. Lanjut. Nah, di sekolah kita ini kan ada banyak sekali tempat-tempat yang menarik seperti kantin, kelas, perpustakaan, ataupun taman. Nah, siapa nih yang sering main atau duduk-duduk di taman ini? Saya. Nah, gimana tuh suasananya di sana? Sejuk. Bagus. Nah, sekarang kita lanjut ke pengertian teks deskripsi. Nah, siapa nih yang membaca ini? Aku, Bu. Oke, silakan Nadia. Teks deskripsi adalah jenis teks yang menggambarkan suatu objek, tempat, atau suasana secara rinci, sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat atau merasakannya langsung. Ya, betul sekali. Nah, sekarang Ibu ada satu cerita tentang tes deskripsi sederhana. Kalian mari dengarkan ya. Di halaman depan sekolahku terdapat sebuah taman yang sangat indah. Bunga-bunga berwarna merah, kuning, dan ungu. Pohon-pohon yang rindang sehingga membuat suasana terasa sejuk. Burung-burung sering singgah dan berkicau merdu. Taman sekolahku menjadi tempat yang nyaman untuk beristirahat dan bermain. Nah, dari cerita yang Ibu bacakan tadi, tes itu tadi menceritakan tentang apa? Tentang suasana di taman. Nah, bagus sekali kamu udah menyimak penjelasan dari Ibu dengan baik. Yang lain paham nggak? Nah, sekarang ada ciri-ciri tes deskripsi. Yang pertama itu menggunakan kata sifat dan panca indera, dan yang kedua menjelaskan objek secara rinci. Kata sifat ini di bagian ini memperkenalkan bagian atau tempat yang ingin kita deskripsikan, seperti taman di depan sekolah. Nah, menggunakan kata sifat ini membuat pembacanya seolah-olah membayangkan tempat itu. Dan kalau panca indera itu sesuatu yang bisa kita rasakan, bisa kita lihat, maupun bisa kita cium. Nah, Ibu mempunyai
Dia tuh ada kumisnya. Terus matanya cantik sekali bertaring. Terus warnanya beda-beda. Terus Anjing. hobi kencing. Beda-beda kucing. Nah, apa itu? Berbulu. Apa itu? Kucing. Sudah itu kasih. Aku. Dia itu kecil. Oke, lalu sekarang Setia. Dia itu cantik, ada yang cantik, ada yang jelek. Asik. Kok gitu? Dia itu ada yang besar, ada yang kecil. Ada sisiknya. Kayaknya udah pada paham nih tentang tes deskripsi. Jadi sekarang ibu mau kalian bagi jadi 3 kelompok. Nanti ibu bagi LKPD, kalian kerjain ya. Oke, sekarang bagi kelompoknya dulu. Kalian pilih sendiri ya. Berapa kelompok? 3 kelompok. Nah, sekarang bertiga. Tiga. Oke. Apa sih? Ya udah, tiga aja ini gratis. Ya, bersama-sama aku sini. Ya. Tuh, kursinya dibulet ya, Bella. Dia bersama yang kelompok. Di sana. Oh, sini. Ya. Bagiin LKPD. Di sini ada tes deskripsi tentang perpustakaan. Nanti kalian jawab soalnya ya. Oh iya, Bu. Terima kasih. Iya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Itu kelompok berapa yang tujuh? 3. Berarti kami kelompok 1. Masih juga ada yang nyontek kan, Bu? Jangan ada yang nyontek
Contoh dari teks itu, di sudut ruangan terdapat kipas angin yang selalu menyala. Abang betul nggak ini? Salah. Salah emang nggak jawaban yang benar. Ya. Tangan. Sekarang kelompoknya Dewi. Siapa yang mau? Jule. Jule, Bu. Oke. Ya, Bu. Nanti mau dinilai. Oke, sekarang kelompok 3 boleh. Ini Jule, Bu, Jule. Oke, Jule boleh nanya dulu. Iya. Mana Jule? Bener mana? Dia agak introvert. Nggak boleh introvert. Nggak usah bucat itu sih. Jadi di pertanyaan pertama itu menggambarkan objek dengan rinci. Dan diskusi kami di dalam perpustakaan terdapat banyak kertas buku yang tertata rapi. Terus yang kedua menggunakan panca indera. Yang kami dapat aku mencium aroma buku yang khas. Terus di sana terdapat 2 komputer yang bisa digunakan untuk mencari informasi. Yang ketiga itu menggunakan kata sifat. Yang pertama kami mendapatkan nyaman, tenang, bersih, empuk, sejuk, dan senang. Yang terakhir itu membuat pembaca seolah melihat objek, yaitu perpustakaan sekolah. Nah, betul nggak ini semuanya yang dijawab oleh Jule? Kelompok yang kedua tadi. Fitri. Siapa yang bilang? Aku sudah tulis itu. Ya udah. Ada tadi sudah belajar, berarti Raisa. Oke, sekarang Raisa boleh menyampaikan hasil diskusinya. Jadi di sini ada di dalam perpustakaan ini terdapat banyak rak buku yang tertata rapi, Bu. Kemudian di lalu pada teks ini dia menggunakan panca indera di kalimat aku mencium aroma buku yang khas, Ibu. Berarti dia menggunakan panca indera penciuman, Ibu. Yang ketiga. Yang ketiga ada kata sifat. Kata sifat yang digunakan itu ada nyaman, tenang, empuk, rapi, terus ada bersih juga, Ibu. Oke, yang lanjut. Lalu dia seolah melihat objeknya itu ada di kalimat di sudut ruangan terdapat kipas angin yang selalu menyala, Ibu. Oke, gimana jawabannya teman-teman, benar kan? Makasih ya, Ibu. Oke, tadi kan udah dijelasin ada 3 struktur di tes deskripsi ini. Yang pertama tadi apa? Identifikasi. Nah, bagian ini tadi kan memperkenalkan benda atau tempat yang ingin kita deskripsikan. Apa tadi contohnya? Betul. Yang kedua tadi bagian deskripsi. Bagian itu menjelaskan secara rinci bagian atau tempat yang ingin kita deskripsikan tadi. Tadi contohnya apa yang dikatakan? Nah, yang ketiga tadi bagian penutup atau kesimpulan. Di bagian ini berisi pesan dan pesan penulis. Contohnya apa? Happy, senang. Anak-anak, kalian hebat sekali ya. LKPD tadi sudah kalian isi dengan sangat baik. Nah, sekarang kita lanjutkan
benda atau tempat. Kalian dengarkan baik-baik ya. Lalu tebak itu apa? Benda ini biasanya kalian bawa ke sekolah setiap hari. Warnanya bermacam-macam. Ada yang hitam, ada yang pink, ada yang biru. Benda ini punya tali dan di dalamnya bisa menyimpan banyak buku. Apa itu anak-anak? Oke, sekarang tebakan yang kedua ya. Sekarang tebak tempat. Di sana ada pasir yang lembut, ada ombak. Jenius sekali. Oke, sekarang tebak-tebakan yang ketiga. Ini tebak-tebakan terakhir ya. Benda ini bentuknya panjang. Biasanya berwarna kuning. Ada juga ujungnya yang runcing. Kalau digosok di kertas, biasanya menghasilkan garis atau tulisan. Benda apa itu? Pensil. Oke, sekarang kita akan masuk kegiatan terakhir hari ini, yaitu membuat teks deskripsi. Nah, supaya kalian bisa membuktikan bahwa kalian benar-benar paham apa itu teks deskripsi, anak-anak, sekarang silakan kalian pilih salah satu benda yang ada di sekitar kalian. Boleh buku pensil, tempat minum, tas, penggaris, atau benda apa saja yang ada di meja kalian. Nah, kemudian ibu minta kalian membuat 3-5 kalimat deskripsi tentang benda itu. Ingat ya, kalau tes deskripsi itu menjelaskan sesuatu secara jelas dan rinci, seolah-olah pembacanya bisa membayangkan bendanya. Nah, kalimat yang kalian buat harus menggunakan kata sifat, misalnya besar, kecil, halus, panjang, ataupun warni. Dan yang kedua, panca indera, yaitu apa yang terlihat, apa warnanya, bentuknya, bagaimana suaranya. Dan yang ketiga, ciri khususnya. Misalnya, ada gambar tertentu, ada motif tertentu, atau warnanya berbeda di bagian tertentu. Nah, sebelum mulai, ibu mau cobain dulu, ini ibu punya pena. Nah, pena ini kan misalnya seperti contohnya pensil, pena warna hitam. Nah, badannya ramping dan memiliki ujung yang runcing. Saat aku gunakan pena ini menghasilkan garis hitam yang halus. Nah, seperti itu contoh kalimat teks deskripsi. Sekarang anak-anak silakan kalian mulai menulis teks deskripsi kalian. Ibu kasih waktu beberapa menit, tulis dengan rapi dan pelan-pelan saja ya. Saya bertopi. Minuman itu panjang ya, berarti minuman teh. Kalau botol minum gimana cara deskripsinya? Panjang, tutup, terus punya pipet. Iya nggak sih? Kan nggak semua botol punya pipet. Iya. Bu, aku males nulis, Bu. Gak boleh males dong, nanti gak dapet nilai. Gambar aja, Bu.
3. 1, 2, 3. Nah, sama Cynthia. 1, 2, 1, 3. Cynthia salah, silakan. Bolehnya. Kamu tadi salah. Iya dulu. Kita kecil, nggak boleh ada dulu. Nggak ada. Pakai tangan kecil. Pelajaran hari ini, siapa nih yang mau kasih kesimpulan apa itu teks deskripsi? Oke, boleh isi. Jadi teks deskripsi itu adalah teks yang mendeskripsikan suatu hal, baik itu tempat, orang, ataupun benda. Nah, betul sekali. Tepuk tangan dulu dong buat isi. Ada lagi yang mau kasih kesimpulan? Ada lagi yang mau kasih kesimpulan? Nah, boleh Fitri. Oke, menurut saya kesimpulan karena daripada berbelit-belit dia mengenai teks deskripsi itu adalah jadi mana menjelaskan atau merincikan suatu tempat lah. Oke, betul sekali ya. Tepuk tangan lagi. Oke, satu lagi yang mau kasih kesimpulan. Jule dulu. Oke, Jule boleh. Jule, lancar Jule. Jadi deskripsi itu adalah jenis teks yang menggambarkan suatu objek, tempat, orang, hewan, atau peristiwa secara melalui dan jelas. Oke, bagus sekali juga jawabannya ya. Kepada Jule. Kalau Ibu mau kasih kesimpulan tentang tes deskripsi tadi, nah kalau kita belajar tes deskripsi tadi, itu sebenarnya melatih kita melihat dunia lebih detail. Seperti kamu jago mendeskripsikan sesuatu, semakin mudah juga kamu mengungkapkan suasana dan perasaan, membuat pembaca merasakan apa yang kamu lihat, dan meningkatkan kreativitas, dan memudahkan kamu bikin tugas seperti laporan. Kegiatan hari ini, Ibu mau tanya nih, kegiatan apa yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Ibu mau tanya satu-satu dari tulis dulu. Apa kegiatan yang disukai pada pembelajaran pada pagi hari ini? Oke, Yulis. Saya suka Bu karena kayak ada tebak-tebakan materinya. Oke, kalau Nadia? Nadia suka pas ibu jelasin deskripsi wasal sekolah tadi. Kalau Cynthia, saya suka menebak-nebaknya Bu. Kalau Jule, Sama. boleh sama, harus ada jawaban sendiri. Itu sama tadi kayak Nadia. Oh, Yulis. Ibu kok Fitri nggak ditanya? Kalau Dinda, Sudah disebut semua ya Bu. oke. Kalau Her, Suka pas
benda favorit kalian di rumah. Oke Ibu. Dari pembelajaran hari ini. Oke, menurut Ibu, kalian hari ini udah memahami tes deskripsi ini dengan baik. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat bagi kalian ke depannya. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, boleh ketua kelasnya memimpin doa untuk pulang agar kita semua selamat di jalan. Baik teman-teman, kita berdoa ya sebelum pulang. Nah, sebelum kita pulang, siapa yang duduknya paling rapi? Nanti pulang duluan. Nadia. Pokoknya nggak ada ini pasti. Mana Ibu ya? Oke, Yuris. Tapi tuh judulnya aja nggak gitu. Kasih, Bu. Iya, sama. Yule. Kayaknya Fitri nggak mau pulang nih. Capek, Bu. Gantian. Pulang. Gantian jalan. Diri juga. Isi mulu. Oke, gantian jalan. Sini. Aku sekarang itu Indah. Gantian jalan. Nelly. Fitri. Raisa nggak mau pulang ya? Ibu mau pulang Ibu. Yes, terakhir Raisa. Oh, aku sendirian. Bu, mantap. Iya, Akibat sedikit. Udah. Udah. Wah, laptop Henry. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll